Selamat makan Bapak-Bapak. Mohon izin untuk menyampaikan 3 menit 4 menit untuk presentasi akhlak dari saya. Seperti yang Bapak-Bapak ketahui, untuk kemarin di Kali Japat ada tema dari Bu Regina ya, bahwa momen akhlak yang untuk periode kuarter ini adalah harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini ada detailnya di situ, di tempelan di samping triuk. Ini saya kebetulan ada 2 contoh untuk saya hanya penyampai pesan, saya bukan pelakunya, saya bukan yang berakhlak baik. Di sini ada contoh-contoh gelas yang saya fotokan ditinggal oleh saya, mungkin oleh teman-teman. Mungkin karena kalau kita terima pagingan, kita harus buru-buru ke atas terima pagingan sehingga kita nggak sempat untuk lupa mengembalikan gelas tersebut di tempatnya, sehingga saya pernah nemuin pada saat badai cuaca buruk ada gelas kaca di handrail situ saat kapal goyang-goyang di level C. Bayangkan kalau gelas tersebut jatuh ke level B, kena kepala orang atau di lantai kita injak, tentu itu berbahaya. Potensi yang kedua, kita mau minum kalau gelasnya masih di luar juga kita nggak bisa minum Pak ya. Nah, untuk ini kebetulan di tripnya Pak Randy, saya pernah masuk krunya Pak Randy, itu back to backnya Pak Ronald. Jadi Pak Randy itu pernah satu kejadian itu papasan sama saya, Pak Randy safety officernya back to backnya Pak Ronald. Dia bawa gelas-gelas kayak gini Pak. Biasanya kalau gelas-gelas ini kolek sama Pak Andi Prianto atau tim Indopaper. Suatu saat saya nemu Pak Randy, dia bawa gelas-gelas itu. Saya tanya, loh kenapa Bang? Kan nanti kan ada yang molek dari tim Indopaper. Dia bilang, kasihan Bill, itu gelas-gelas itu mungkin punya teman-teman saya kasihan sama Indopaper, jadi saya inisiatif untuk membuat gelas-gelas ini. Dan setelah beberapa lama kemudian, saya nggak pernah dengar dari siapa bahwa Pak Randy itu mungkin melapor ke Pak Raha atau atasannya bahwa Pak, saya tadi ngumpulin gelas-gelas ini. Dia tidak ngambil kredit, dia tidak ngambil pujian untuk itu. Jadi apa yang dilakukan Pak Randy murni untuk menjaga lingkungan kerja yang harmonis. Lalu ada contoh yang kedua, ini dari sisi operation. Kalau kita ambil sampel itu kadang-kadang jika hanya cek-cek tidak standby di kapal, kita perlu waktu yang singkat. Maka jika kondisi ember sampelnya itu penuh, maka kita harus kosongin dulu botol sampel ember sampelnya, sehingga kita waktu untuk operasi untuk cek-cek lebih lama. Atau mungkin kalau ember tersebut luber dan penuh sehingga menyebabkan nanti licin, jika operator hanya jadwal cek-cek ya Pak, tidak standby. Nah, berikutnya ini ada laporan daily scan log production. Ini serupa tapi tak sama Bapak. Tiga-tiganya laporan daily production serupa tapi tak sama. Kalau kita perhatikan, di yang paling atas itu ada membersihkan, membawa trash bag berisi minyak dari ember sampel itu. Tiga-tiganya ada Pak, Bapak bisa lihat di sini. Tiga-tiganya sama, bersih-bersih, ambil cut oil ke 6 trash bag. Jadi bukan suatu kebetulan, dan tiga-tiganya ini dilakukan oleh satu orang yang sama, Bapak Iwan Sabtoni. Nah, saya sering ketemu Pak Iwan waktu dia membalikan kunci atau naruh laporan. Ketika dia naruh laporan ini, dia nggak pernah bilang, saya ada di situ. Pak Iwan nggak pernah bilang bahwa, bos, ini bos tadi saya udah bersihin platform, beres-beres. Udah. Kenapa seperti itu? Saya juga nggak tahu. Saya lebih muda, saya nggak tahu alasannya kenapa. Dia nggak pernah mengklaim bahwa, ini loh bos, saya ngakuin ini tadi, saya bersih-bersih. Nggak. Kebetulan aja karena saya baca laporannya, namanya ada, saya sampaikan di sini karena ini. Nah, berikutnya adalah ada pepatah mengatakan bekerja itu adalah ibadah, Bapak-bapak. Saya masih muda, saya nggak sampai pemahaman apa sih bekerja itu sebagai adalah ibadah. Karena bagi saya bekerja itu adalah mencari nafkah untuk keluarga saya di rumah, seperti itu. Apa yang saya perhatikan Bapak dari contoh Pak Randy dan Pak Iwan Sabtoni, akhirnya saya mendapatkan pemahaman dan pengertian
Apa artinya bekerja adalah ibadah? Bahwa kita bekerja hanya Tuhan yang melihat. Kita melakukan kebaikan hanya Tuhan yang melihat. Kita tidak mengharapkan pujian dari atasan kita. Kita murni menjaga keharmonisan dalam lingkungan pekerjaan. Saya terima kasih kepada Pak Randy, kepada Pak Iwan Saponi telah membuat saya memahami apa artinya bekerja adalah ibadah untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Sekian presentasi dari saya, selamat malam.